Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi. Dan saat ini kita akan membahas tentang berbahayanya ketika anak kita yang masih kecil sudah salah dalam proses pendidikan. Sebelumnya, tolong akun ini dipertimbangkan. Jika sesat, langsung tanpa pikir panjang, report, laporkan ke pihak YouTube. Tapi jika bermanfaat, jangan pikir-pikir juga, langsung subscribe dan share ke Pak RT. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bahayanya ketika anak kita yang masih dini sudah salah dalam pendidikannya. Langsung tanpa basa-basi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu fitrah, suci, bersih. Lah, tergantung orang tuanya mau dijadikan apa bayi ini. Ibarat kertas itu ya. Bayi itu kertas kosong. Nah, kita selaku orang tua yang megang kertas ini. Kertas ini mau dibawa ke percetakan mana? Apa mau ke percetakan majalah dakwah? Isinya nanti dakwah-dakwah. Berpahala isinya. Atau sama pihak orang tua, kertas kita ini ditaruh ke majalah dewasa. Wah, mesum isinya. Jadi fa'inna bawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi tergantung orang tuanya mau dijadikan Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau Muslim. Ini hanya teori saja berdasarkan hadis. Namun realitanya sering kita terjadi. Tanpa jauh-jauh kita membahas, kita ingat aja tentang lagu anak kecil. Siapa di sini di antara kita yang tidak hafal? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Kita ini hafal. Padahal SMP, SD, SMA, kuliah, kerja, kita tidak pernah belajar. Masa kita hafal ini gara-gara wiridan tiap hari? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullahaladzim, 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 pelangi-pelangi alangkah. Enggak dijadikan wiridan, enggak dijadikan zikir. Tapi kenapa kita kok hafal? Karena didikan sejak kecil. Ulama menjelaskan, mendidik anak kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Memang susah sekali, tapi kalau sudah jadi ukirannya awet, melekat. Kalau mendidik orang tua itu, ulama mengatakan seperti mengukir di atas air. Gampang sekali, tapi cepat hilang. Nah, makanya bahayanya ketika kita memiliki anak, tapi dididik di pendidikan yang salah. Pernah ada lagu ya kan? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, meletus balon hijau. Dar, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Coba kita kaji, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Yang meletus warna apa? Hijau. Gak ada hijau di sini, Mas. Gak ada. Hatiku sangat kacau. Bukan balonmu yang meledak kok kacau hatimu. Balonku tinggal 4. Dusta. Dusta. Padahal yang meledak bukan balonnya dia. Balonnya orang yang meledak. Balonnya dia itu merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang meledak hijau. Balonnya orang. Tapi di akhir kalimat, akhir lagu, balonku tinggal 4. Ini bohong. Ku pegang erat-erat. Ini. Tapi yang namanya anak kecil, diajarin salah, nerima. Sampai tua ini, sampai sekarang aku ya lagunya itu. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dar hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Boh. Nah ini, kita diajari salah, tapi kita nerima aja karena kita masih kecil. Nah inilah yang menjadi poin utamanya. Ketika anak kecil dididik oleh guru yang salah, anak ini nggak tahu benar apa salah, diterima aja.
Dan untungnya anak kita ini dididik perihal balon, perihal salah jumlah hitung balon. Bagaimana kalau kita dididik salah jumlah rukun Islam? Banyak agama sesat, Islam sesat itu rukun Islamnya nambah. Syahadatnya kepada Allah, Nabi Muhammad, dan Nabi baru, Mirza Ghulam Ahmad. Apalagi nanti kita dididik ke pendidikan non-muslim. Dalih-dalih karena biaya pembangunan gratis, bebas SPP, dan segala macamnya. Allah, hati-hati. Jangan sampai salah didik anak kita, karena ketika guru pertama kali salah mendidik anak dan anak ini nyantol, sudah terukir di batunya si anak ini, padahal pengukirnya ini sesat, sampai tua itu nyantol ini. Ilmu yang sesat itu nyantol. Jadi didiklah anak dengan pendidik yang benar, dan sebaik-baik pendidik bagi anak adalah ibu. Al-Madrasatul Ula, pendidik pertama ya ibu. Sebelum punya anak, ibu harus sudah punya kemampuan mendidik anak tentang tauhid. Sebelum ibu, dia menjadi istri. Lah, sebelum menikah, suami istri itu harus punya ilmu. Target masa depan, oh, aku mau menikah, kalau aku punya anak, istriku harus sudah bisa aku didik, sehingga dia bisa mendidik anakku. Jadi jangan sampai anak kita dididik oleh pendidik yang sesat, karena nyantolnya itu sampai tua. Kullu mauludin yuladu al fitrah, fa inna bawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi aw yumajjisanihi. Semoga anak didik kita, anak-anak kita dididik oleh pendidik yang luar biasa, dan nanti kita menemukan pondok pesantren yang luar biasa, sehingga anak kita ini akidahnya kuat. Kalau sudah dewasa, tidak mau diiming-imingi oleh nabi-nabi baru. Banyak nabi-nabi baru. Ada agama antara Jawa Sunda, agama Jason namanya, Jawa Sunda. Nama nabinya Tugimin. Allah, nama Tugimin jadi nabi. Alasannya apa? Kita ini sudah hidup 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah meninggal. Apakah umat ini tidak akan terpecah belah? Sedangkan 1400 tahun itu sudah tidak ada nabi lagi. Nah, makanya sekarang kita butuh nabi baru. Ini Tugimin, ini nabi cocok. Kalau orang yang bodoh mikir, oh iya ya, 1400 sudah lama, masa nggak ada nabi baru? Padahal di zaman-zaman dulu itu satu zaman bahkan ada dua nabi, Nabi Musa, Nabi Harun. Masa sekarang kita dibiarkan kekosongan, tidak ada nabi? Orang yang gendeng mikir, oh iya, ini harusnya ada pembaharuan, ini ada nabi baru. Gendeng, katut. Tapi kalau anak kita dididik, la nabi ya ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nancep sejak kecil sampai tua, ditawarin nabi-nabi baru nggak gelem. Oh, no way. Nabiku Nabi Muhammad, nggak ada lagi nabi terakhir. Lalu gimana umat ini? 1400 tahun sudah nggak ada yang membimbing. Jawab, loh, kata siapa? Memang sudah tidak ada nabi lagi. Tapi kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama-ulamanya umatku ini sama seperti nabinya para Bani Israel. Jadi udah nggak perlu nabi. Ulama udah cukup untuk mendidik, menerangi umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Ini jawabannya. Ada di Malang atau di mana itu, sholat harus telanjang, karena menghadap Allah itu sama seperti kullu mauludin yuladul fitrah, bayi yang lahir itu telanjang. Jadi kalau menghadap ke Allah itu harus telanjang. Dan pengikutnya itu tak sedikit, banyak itu. Jadi sholat telanjang, sholat itu. Yang enak yang di belakang, imam ngadep tembok, makmum yang belakang enak. Lihat-lihat semua jamaah di depan. Putih rek. Waduh, kita molos. Itu. Ada lagi, kalau sholat harus diterjemahkan ke bahasa masing-masing. Hancur ini. Imamnya orang Arab. Allahu Akbar. Makmumnya macam-macam. Ada orang Jakarta, Betawi, orang Jawa, orang Madura, orang Jawa, orang Jakarta pakai bahasa Betawi.
Allah gede amat. Orang Jawa, Allah gede temen. Allah gede temen. Yang Madura, Allah macet rajona. Allah cek rajona sih ada E-nya. Hancur. Jadilah pendidik yang luar biasa sehingga anak kita terlahir menjadi orang yang luar biasa di masa depan kelak. Mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.